Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan tentang redesign aplikasi Maxim. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama Wawan Hartono, yang kedua Ferdinand Alfiano, yang ketiga Gilbert Frestama, dan saya sendiri Erik Mardian Bastian. Tampilannya akan diperbaiki ya. Di antara lain adalah tampilan layout pada halaman pertama. Akan diperbaiki lagi dalam data letak dan fitur-fiturnya, sehingga pengguna tidak bingung dalam menggunakan aplikasi. Hal ini terutama berlaku pada fitur-fitur pemesanan yang memerlukan perbaikan data letak agar lebih menyenangkan untuk dipakai. Untuk fitur pemilihan lokasi pada aplikasi Maxim akan kami hilangkan pada halaman pertama dalam aplikasinya. Kemudian fitur yang dimana kita harus memasukkan nama saat ingin memesan makanan akan dihilangkan karena setiap membuka fitur ini selalu diminta masukkan nama, padahal kita sudah memasukkan nama kita di dalam pembuatan akun atau profil, tapi tetap harus memasukkan nama pada saat ingin memesan makanan. Kemudian pada tampilan food. Pada tampilan ini setelah masuk fitur food ada tampilan pembelian lain atau orders. Fitur ini akan kami hilangkan sehingga user dapat berfokus dalam pemesanan makanan saja. Kemudian kita akan mengevaluasi aplikasi Maxim menggunakan metode evaluasi user testing. Evaluasi user testing adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai kualitas pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi atau produk. Metode ini melibatkan penggunaan wawancara, tes, pengamatan, dan analisa data untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk. Evaluasi user testing digunakan untuk menemukan masalah atau kesulitan yang dialami pengguna saat menggunakan produk, sehingga dapat memberikan umpan balik dan saran kepada pengembang teknologi untuk meningkatkan kualitas produknya. Evaluasi user testing juga dapat membantu pengembangan teknologi dalam membuat keputusan yang rasional dan jelas dalam mengembangkan atau memperbaiki produk yang dihasilkan. Untuk task flow atau alur kerja yang lama itu seperti ini, yaitu pada login pada saat kita ingin masuk fitur food, kita diharuskan memasukkan nama, kemudian baru kita bisa pilih resto atau makanan yang ingin kita beli. Nah, berbeda dari yang task flow baru dari kami, dimana saat kita ingin memesan makanan, di saat kita masuk dalam fitur food, kita langsung pilih resto atau makanannya, kemudian bayar, Maxim Wallet atau cash, pesan, dan kemudian selesai. Untuk kriteria dari responden, yang pertama kriterianya sudah harus berusia 18 tahun ke atas, yang kedua sudah pernah menggunakan aplikasi Maxim atau sebelumnya pernah menggunakan aplikasi lain sejenisnya. Yang ketiga, paham akan penggunaan smartphone atau bisa mengoperasikan sebuah smartphone. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di antara lain adalah 1. Apakah tampilan Maxim mudah dikenali? Yang kedua, apakah sistem Maxim mudah digunakan? Yang ketiga, apakah saat kita menggunakan Maxim perlu bantuan orang lain? Yang keempat, apakah fitur-fitur pada Maxim bisa digunakan semua? Yang kelima, apakah fitur-fitur pada Maxim mudah dimengerti? Yang keenam, apakah aplikasi Maxim cepat dipahami? Yang ketujuh, apakah terdapat hambatan dalam menggunakan aplikasi Maxim? Kemudian ini untuk hasil dari survei kami. Kata-kata presentasi yang didapatkan adalah 53,25%, di mana ini sebenarnya aplikasinya bisa dikatakan kurang layak untuk bisa meredesain aplikasi atau memperbaiki aplikasi Maxim. Di antaranya kita perlu memahami kebutuhan pengguna serta keluhan dari penggunanya. Di sini kebutuhan penggunanya adalah di antara lain 1. Antarmuka aplikasi Maxim yang bisa dengan mudah untuk dipahami. Yang kedua, proses pemesanan yang mudah dan cepat tanpa perlu melalui step yang rumit dan memakan waktu. 3. Memudahkan user untuk menyesuaikan aplikasi sesuai preferensi dan kebutuhan user ini. Untuk keluhannya sendiri, di antara lain ada pengguna merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi karena antarmukanya sulit dan rumit. Yang kedua, proses pemesanan terkadang memakan waktu lama karena terlalu banyak step yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang ketiga, pengguna kesulitan untuk menyesuaikan aplikasi sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Yang keempat, aplikasi masih kurang dalam memberikan informasi yang akurat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kurang mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.